Selamat datang di channel di Official Auto dan inilah dia all new Toyota Foxy. MPV terbaru dari Toyota, merupakan generasi kedua di Indonesia, walaupun secara global ini merupakan generasi kelima. Dan untuk informasi spesifikasi lengkapnya Anda bisa datang ke video first impression kami, linknya ada di atas. Dan untuk kali ini saya akan mencoba all new Toyota Foxy di jalanan umum ya, di test drive di Official Auto. Generasi terbaru Foxy membawa banyak perubahan, sebenarnya nggak dibilang banyak sih, lebih ke signifikan. Kenapa? Karena dia menggunakan platform baru, mesin baru, dan punya fitur safety yang terkini, yaitu Toyota Safety Sense 3.0. Dari segi pengendalian, mobil ini nggak terlalu ribet lah ya, karena basicnya ini adalah MPV untuk keluarga, untuk harian. Jadi dia powernya itu pun juga udah cukup. Secara spesifikasi, all new Toyota Foxy ini punya mesin 4 silinder 2000 cc atau 2 liter dengan tenaga 170 PS di putaran 6600 dan torsi tertinggi 202 Nm di putaran 4900 RPM. Dan tenaga itu udah cukup untuk membawa mobil dengan badan yang sebesar ini. Untuk akselerasi, bisa dikatakan Foxy ini butuh waktu karena dia menggunakan sistem transmisi CVT. Akselerasi dibilang lambat nggak juga, dibilang responsif ya nggak juga sih. Jadi dia ada jeda lah sedikit gitu, walaupun emang split second aja sih. Dengan adanya teknologi CVT ini pada Foxy, kenyamanan berkendara baik si pengemudi maupun penumpang bisa tercapai secara maksimal. Oh ya, untuk dimensinya sendiri jika dibandingkan dengan Foxy terdahulu, dia lebih ramping, lebih pendek walaupun cuma beda 1 cm ya, tapi dia lebih tinggi. Dan untuk visibilitasnya ini terbilang bagus banget karena ya sebagai MPV high roof tentunya visibilitas harus mumpuni. Dengan windshield yang begitu besar dan pilar A yang dimodifikasi kacanya menjadi lebih besar sehingga mengeliminasi dari si blind spot. Apalagi mobil ini punya PVM atau panel view monitor yang bisa diakses di head unit karena dia punya 4 kamera ya di depan, terus di spion kiri kanan dan di belakang. Jadi tampilan di sekitar mobil ini bisa terlihat dengan baik. Ini sangat bermanfaat saat parkir mundur ya. Ngomongin visibilitas sudah pasti juga ngomongin posisi mengemudi. All new Toyota Foxy ini posisi berkendaranya bisa fleksibel lah, dan menurut saya sih ini pas banget apalagi dengan mobil yang bentuknya ini boxy seperti ini dan high roof ya. Kalau duduk di balik kemudi itu rasanya kayak kita berada cukup tinggi, jadi sekitar tuh bisa terlihat dengan jelas. Ya, walaupun memang jok bisa diatur ketinggiannya, reclining atau ke depan, kemudian kemudi bisa diatur tilt dan teleskopik, dan oh ya, ada armrestnya sehingga tangan tuh nggak cepet capek gitu. Dari segi fungsionalitas juga mudah untuk diakses, terutama untuk tombol-tombolnya. Tombol-tombolnya ini kayak seperti untuk ke head unit tinggal akses lewat di kemudi kalau mau cruise control di sisi kemudi kanan. Begitu juga panel instrumennya yang memberikan informasi cukup jelas, penggabungan dari display digital dengan analog. Ya, kita udah berkeliling Jakarta seharian. Tentunya ini pasti Anda akan bertanya-tanya bagaimana konsumsi bahan bakarnya. Perlu diketahui Toyota mengklaim bahwa Foxy terbaru ini mampu berjalan sejauh 15 km per liter, naik dari 13 km per liter pada Foxy terdahulu. Tentunya penyebabnya karena platform baru, mesin baru, dan ya settingan dan macam-macamnya lah. Tapi aktualnya yang kita coba sejauh ini, yang paling kita dapat dengan kombinasi jalan macet dan ada tanjakan juga, terus masuk tol dan sebagainya, itu kita dapat di 9,6 km per liter menurut dari Multi Information Display atau MID di panel instrumen. Selain visibilitas dan posisi berkendara yang dibuat mumpuni oleh Toyota, Foxy ini juga ditambahkan teknologi safety terbaru, yakni Toyota Safety Sense 3.0. Yang pertama ada Pre-Collision System. Ini berfungsi untuk menjaga mobil terhindar dari tabrakan. Jadi ada kamera dan radar sistem yang mendeteksi kendaraan di depan. Jadi kalau mobil mendeteksi terlalu dekat dengan objek di depan, secara otomatis sistem akan menghentikan laju kendaraan. Selain itu juga ada blind spot monitor. Ini akan memastikan mobil tidak tertabrak saat berpindah jalur karena teknologi ini akan menginformasikan ketika ada kendaraan dari samping yang melintas.
Selanjutnya ada lane tracing assist yang mendeteksi marka jalan sehingga mobil tetap berada di jalur. Jadi ketika Anda kurang awas dan sedikit keluar jalur, secara otomatis sistem akan mengoreksi kemudi sehingga mobil kembali ke jalur. Terkait cruise control yang dapat diakses melalui tombol di kanan setir, ini bersifat dynamic, jadi dia akan mengikuti kendaraan di depan. Anda tak perlu khawatir Fox ini akan menabrak kendaraan di depan karena sensornya sendiri cukup sensitif. Ya setidaknya Anda berjaga-jaga saja sih meletakkan kaki dekat pedal rem. Oke, kita sekarang berada di baris kedua all new Toyota Foxy dan ini terasa nyaman banget. Joknya itu empuk ya dan tebal baik di punggung maupun di bawahnya, dan ditambah adanya armrest di kedua sisi memberikan posisi duduk yang nyaman banget. Begitu pula headrest yang bisa diatur ketinggiannya. Headroom luas banget karena memang mobil ini punya lantai yang cukup rendah dan atap yang cukup tinggi. Menariknya adalah bagian legroomnya ini bener-bener luas banget. Walaupun memang jok ini bisa diatur posisinya dan masih menyisakan ruang di belakang yang secara proper gitu. Dan ini bisa disetel sampai tingkat kerebahan yang cukup sampai bawah sih ini. Bisa sampai. Dan kalau mau lebih nyaman lagi, ini bisa dibuat semacam kayak kasur kali ya, sehingga kaki itu bisa dibuat selonjoran. Selain itu, tingkat kenyamanan juga dari sisi kekedapan. Bisa dikatakan sebenarnya mobil ini terbilang kedap, walaupun memang nggak kedap banget. Suara kendaraan dari luar, suara motor, suara mobil masih terdengar. Suara mesin sih udah nggak, ya paling kendaraan dari luar aja cukup kedengaran. Nah, bicara kenyamanan lagi, di baris kedua ini kita didukung oleh rear seat entertainment. Ada di atas. Biasanya MPV seperti ini kan tentunya buat keluarga ya, terutama kalau perjalanan jauh. Jadi anak-anak duduk di belakang nggak rewel. Itu bisa menggunakan flash disk atau apapun dicolok ke depan USB atau menggunakan Miracast nonton deh. Ya bisa juga sih pakai handphone, cuma kan kalau di layar seukuran 11 inci ini kan besar, jadi bisa lebih optimal. Ya, untuk mengoptimalkan kenyamanan lagi, balik lagi ini masih tentang kenyamanan di baris kedua ketiga. Toyota menyematkan double blower untuk Toyota Foxy dan ini bisa diatur secara independen. Pencetannya ada di atas dekat rear entertainment display. Pengaturan AC individual ini punya beberapa arah semburan, mau depan aja atau juga dari kaki, dan ini benar-benar membuat perjalanan menjadi semakin nyaman. Pengaturan AC ini bisa juga dilakukan di depan sehingga memudahkan ya yang duduk di belakang, misalnya anak-anak nggak perlu repot memencet-mencet di atas. Jadi tinggal minta orang tuanya di depan, tolong dong kecilin atau besarkan AC-nya, bisa diatur di depan. Oke, itu dia tadi uji jalan dari all new Toyota Foxy. Jangan lupa untuk subscribe channel The Official Auto, Carvaganza dan Zikul Indonesia untuk mengetahui video-video lainnya, termasuk juga tentang Foxy ini akan kita ulas lagi lebih jauh. Dan jangan lupa untuk membaca artikel-artikel tentang dunia otomotif, baik dunia maupun di Indonesia, di auto.com, carvaganza.com, dan zikwil.co.id. Sampai jumpa di video berikutnya.